Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid An-Nur Ranting Wonosobo Timur, yang insya Allah, yang mudah-mudahan kita sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, malam hari ini kita dengan izin Allah dipertemukan di tempat yang mulia ini, ya, untuk sama-sama kita tholabul ilmi, ya. Judulnya adalah malam ini Mas Yos memberikan judul menggapai husnul khotimah, ya. Di antaranya nanti memang saya akan memberikan sosialisasi tentang makam husnul khotimah, ya. Bapak Ibu sampun pirsa sedaya nggih, kita punya makam yang namanya husnul khotimah. Sudah pirsa? Belum, ada yang sudah, ada yang belum, Masya Allah. Nggih, nanti kita akan. Jadi Bapak Ibu, suatu saat pasti kita akan meninggal dunia, nggih. Setiap yang berjiwa pasti akan mati. Allah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Kita semua mati. Masalahnya kita ini tidak tahu kan? Tidak tahu kita akan mati dengan cara apa, di mana, ya kan? Kapan, ya kan? Di mana kita tidak tahu, kapan kita tidak tahu, dengan cara apa juga kita tidak tahu, ya. Jadi masih blank, ya. Tetapi memang kita pengen matinya adalah dalam keadaan husnul khotimah, ya. Bapak Ibu yang sepuh itu, yang sepuh-sepuh, yang tadi tindak haji, mungkin sebagian mereka ada yang pengen aku tak mati nang bekah wae. Ngaten nggih, sing penting tindak haji kadang-kadang ngaten nggih. Kenapa sih? Karena mereka juga pengen mati dalam keadaan beribadah, dalam keadaan yang baik dan di tempat yang baik. Dikuburkan juga di tempat yang baik. Nggih mboten? Di sana ada makam Baqi, kita kenal, ya. Itu di antara makam-makam yang kita kenal, makam itu mengikuti syariat Islam, mengikuti tuntunan Rasulullah, ya. Jadi kenapa sih itu penting, ya? Kenapa kita harus dimakamkan di makam yang mengikuti sunnah? Oke. Kita akan baca dulu satu ayat yang kita ini jane sudah hafal. Surat apa ini? Ali Imran ayat 104. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaknya ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru pada kebajikan, amar ma'ruf, dan menyuruh berbuat, ya, yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar, ya, amar ma'ruf nahi mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi kalau kita runtut ke belakang, ini kan memang tugas kita, ya. Kalau kita sudah tahu bahwa kita ini menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, kita tentunya harus paham apa-apa yang diperintahkan Allah
dan Rasulullah dan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Oke. Jadi diantaranya adalah kita mengenal sebuah hadis di mana Rasulullah ngendika kewajiban seorang muslim terhadap muslim yang lain itu ada 5, ya: menjawab salam, menjenguk orang sakit, mengiringi jenazah, ya, menghadiri undangan dan mendoakan orang yang bersin. Mengiringi jenazah di sini termasuk dari sebuah kewajiban jika ada seorang muslim yang sakit. Ketika kita mengiringi jenazah, ya kan, kita itu datang ke makam, kita akan mendapatkan pahala, ya. Nyolati saja dapat pahala, datang sampai ke makam kan kita mendapatkan pahala, ya kan, pahalanya 2 kirot, ya. Ketika ditanya Rasulullah 1 kirot itu berapa? 2 kirot itu dikatakan Rasulullah seperti gunung yang besar gitulah, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya mau cerita dulu kenapa kita punya makam yang namanya makam Husnul Khotimah. Alhamdulillah. Jadi awalnya itu Pak Direktur PKU Dr. Muzairi itu sudah membentuk satu tim yang namanya tim Husnul Khotimah, ya, layanan Husnul Khotimah. Timnya namanya tim Husnul Khotimah. Sebenarnya layanan ini, ya, sudah didirikan sebelum COVID, ya, tapi ternyata 1 bulan setelah didirikan muncul COVID, ya. Maka, ya, tim itu kemudian setiap hari, ya, panjenengan pirsa sedaya nggih, tugas dari tim Husnul Khotimah PKU itu luar biasa, nggih. Dari makam ke makam kita kerja, ya. Tidak hanya menguburkan jenazah, mulai dari memulasara, memandikan jenazah sampai memakamkan jenazah. Dari Dieng Batur sana sampai Banjar kita kerja, Bu, ya. Tidak peduli itu di mana, siang malam kita kerja, ya. Mau jam 1 malam, jam 2 malam, jam 3 malam, pokoknya tidak ada kita waktu yang kemudian milih-milih iki bengi besok wae, tidak ada, ya. Kalau meninggal malam mau dimakamkan pagi sudah numpuk jenazahnya karena sehari bisa 5, ya. Saya pernah itu lagi makamkan di mana Kalibeber, sudah ditelepon baru pada jenazah dimasukkan, ditelepon, Pak ada lagi ini, mana kepil, baru dikepil ditelepon lagi, Pak ada lagi ini, mana, ya. Itu muter saja begitu, ya. Jadi tidak leren itu waktu itu, alhamdulillah. Siang malam di tempat yang seperti apa kita semua melakukan, ya. Jadi tidak peduli dia siapa, asal muslim kita layani waktu itu, okay? Bahkan keluarga pun kadang-kadang tidak mendekat, ya, kita ada di sana, ya. Mau hujan, mau, kalau ini makam ini jangan kenal ya kayaknya, ya. Ya. Kita melihat banyak makam itu, ya, yang di Kijing, ya kan, sampai kita mau memakamkan itu kijingnya ambrol, itu dicagai, ditaleni, ada begitu, ya. Jadi kalau dimbrolke yo keluargane ora trimo, ya kan. Ini kita susah sekali waktu itu, ya, dan harus kita lakukan, yo ngeduk, ya kan, benekke, ngubur, nguruk meneh. Ya, ini sebagian dari dokumentasi yang, karena kadang-kadang kita mau motret itu umpet-umpetan, nek keluargane ora trimo, ya. Ada yang
di seperti ini. Ya kita pokoknya kita tugasnya pokoknya bagaimana kita memakamkan, mau dengan cara apa situ waktu itu. Tetapi kita melihat bahwa hal-hal yang mestinya tidak terjadi, ya itu banyak dilakukan oleh kaum muslimin. Seperti tadi yang kijing seperti itu, ada kuburan itu kita mau makamkan susah lewat kijing, kijingnya lebih banyak daripada apa yang dimakamkan. Lah ya soalnya sudah bookingan itu, ya. Kalau di beberapa makam di Wonosobo itu bahkan ada kita mau memakamkan apa, makamnya itu digali, kita nunggu lama sekali, ya. Galian pertama 1 meter nemu 1 rangka, digali lagi lebih dalam 30 cm ada rangka lagi, digali lagi ada rangka lagi. Jadi satu lubang itu sudah ada yang sampai 3 rangka. Oke. Jadi itu kita akan cerita ini keadaan makam-makam di tempat kita di Wonosobo, ya. Kalau jenengan lihat ini nanti lucu ini kan, ada memakamkan jenazah tapi sambil gitaran gitu. Ini makam non muslim, ya, makam non muslim, makam itu ada yang model begitu. Jadi kita tahu semuanya. Kita juga memakamkan non muslim soalnya. Waktu itu tidak peduli itu siapa, ya, pokoknya antri dimakamkan, bolak-balik itu, ya Allah. Belum lagi kita kadang-kadang dimintai oleh rumah sakit yang lain, ya, Pak ini, ya tolong ya, RSU, ya Pak ini di rumah ada yang meninggal, itu luar biasa, ya. Bahkan di satu waktu kita pernah Idul Fitri tanggal 1 Syawal itu kita memakam jenazah dan jenazahnya non muslim, jenazah Kristen, dan kita tahu dimakamkan di mana, dimakamkan di tempat yang campur antara muslim dan non muslim, jejeran, ya kan. Saya lihat di Muntang itu juga ada jejeran, ya, jejeran nisannya sama, ya, nggak tahu siapa ya. Kalau di tempat lain ini ngeri lagi. Ini bukan di Wonosobo. Makam itu untuk dangdutan, Bu. Bukan di Wonosobo. Wonosobo mungkin mudah-mudahan nggak ada. Ya karena sempitnya lahan. Kalau kita lihat gambar-gambar seperti itu, jangan kira-kira tegel nggak? Jangan nanti dimakamkan di tempat-tempat seperti itu. Ya, apa namanya dangdutan. Ya, ini nyata loh. Ya, jadi belum lagi makam-makam yang nyun sewu di sana digunakan sebagai tempat untuk berdoa, ya. Ada cungkupe, pernah pirsa cungkup apa? Ada rumah-rumahan kecil itu, ya. Bahkan kemudian di keramik dijadikan tempat untuk berdoa, ya, mungkin dikeramatkan, ya, orang pada berdoa di sana, ya, kinten-kinten sing teng kuburan niku, sing teng jero makam saged mireng mboten? Tidak ya, karena Allah sudah mengatakan wa ma anta bimusmin man fil kubur, wonten surat Fatir menika, surat Fatir kalau tidak salah ayatnya ayat 22. Wa ma anta bimusmi'in man fil kubur, dan kamu Muhammad tidak bisa memberi pendengaran kepada orang-orang yang ada di dalam kubur. Meskipun nganggo speaker, ya. Seru, Mbah niki putune ajeng ujian. Oke, Mbah niki putune ajeng daftar PNS, berarti nyuwun pangestune. Nah ini Bapak Ibu sekalian sekilas perjalanan kita yang kemudian dari sini Pak Direktur itu memiliki gagasan untuk kita itu punya makam sendiri sebagai makam, diantaranya adalah warga Muhammadiyah Aisyah, tapi juga tidak menutup kemungkinan kalau warga yang lain di luar Muhammadiyah Aisyah itu pengen dimakamkan di situ, ya.
Jadi gini Bapak Ibu, ternyata makam itu adalah sesuatu yang penting, ya, sesuatu yang harus kita pikirkan sejak awal. Kira-kira kalau kemudian kita dimakamkan di sembarang makam, ya, kemudian anak turun kita nanti mencari makam kita, kayak ngon Mbah Yos Eri ketemu, ya kan? Mbah Yos niku riyen nalika gesang niku tiyangnya soleh, ya kan? Juk karo putune sing ora tau sinau agama dicungkup, ditanduri kijing, ya kan? Niku tanduri, ditanduri kijing, dipasang kijing, ditanduri, dipasang cungkup di keramik. Kira-kira Pak Yos niku ajeng ditakeni karo Gusti Allah mboten niku? Takeni mboten? Takeni. Wonten surat Al-Maidah ayat 116 117. Nabi Isa itu, ya, itu ditanya oleh Allah, apakah kamu, ya, ini ki bahasane ngeten, apakah kamu menyuruh orang-orang itu untuk mempertuhankan kamu dan ibumu, ya? Itu Nabi Isa itu kan disembah, gimana? Disembah oleh satu agama. Nabi Isa mengatakan tidak mungkin saya meminta orang untuk menyembah saya hanya memerintahkan mereka untuk apa? Menyembah Tuhanku dan Tuhanmu. Sedangkan Allah sudah tahu memang Nabi Isa tidak memerintahkan, tapi Nabi Isa itu ngetes apa? Allah ngetes Nabi Isa. Seandainya nanti kita ditanya oleh Allah, ya kan? Kita akan jawab apa kira-kira? Kita akan jawab apa? Boten gitu dok. Tapi kemudian apa yang kita lakukan terhadap anak turun kita tidak ada. Pernah nggak kita memberitahu kepada anak turun kita, anak kita lah, tidak sampai, belum sampai cucu misalnya, ayo dok, ini perkara makam, ayo ini perkara yang penting ini, ya, jangan kok sampai makam, ayo perkara sholat, wis sholat urung, itu kadang-kadang kita sekarang sudah jauh dari ngandani, ya kan? Anak-anak sekarang itu do sinau dewek, ya nek sinau ini bener. Apa meneh tentang kuburan, coba sinau tentang toharoh. Yang dasar saja kadang-kadang kita orang tua tidak mengajarkan kepada anak kita. Cobi putra jenengan, nggih, ditanya toharohnya, anak-anak kita bener enggak toharohnya? Sinaune liwat bundi. Ada enggak perhatian seperti itu terhadap anak-anak kita? Ya, wudhunya bener apa ora? Syarat sahnya salat adalah kesempurnaan wudhu. Wudhunya bener mboten? Nggih, salate bener mboten? Tepat waktu mboten? Pernahkah kita ngontrol? Atau kita hanya seneng anak-anak kita itu pokoknya oleh gawean sing apik, sekolah sing favorit misalnya. Kita hanya begitu kadang-kadang. Padahal ketika Nabi Yakub itu akan meninggal dunia, Nabi Yakub itu mengumpulkan putra-putrane. Nabi Yakub itu tanya sama putra-putrane, le, gitu bahasa kita, sok nek bapak mati, sopo sing arep mbok sembah? Ya, le, sopo sok sing arep mbok sembah nek bapak kuwi mati? Kira-kira pernah nggak kita punya pikiran seperti itu? Umur sudah tua, tapi kita santai-santai. Anak arep nyembah bondo ya kuno, anak arep nyembah opo kuno. Kan begitu?
Tapi enggak, ini kita dicontohkan oleh Nabi Yakub. Ya, pada saat usia sudah mendekati kematian, dia memastikan sing arep disembah sopo. Kalau sampai ada yang menyembah kubur misalnya, ya enggak? Bisnis kuburan itu paling laku sekarang ini loh. Yang bisnis kuburan, ya kan? Bahkan ada itu kuburan kosong, ditulis makam Syekh ini Jogo Podo ziarah kubur. Itu sekedar bisnis. Sebenarnya ada kotak amal di sana, ya. Ini bahaya sekali. Oleh karena itu, kita ingin mengembalikan satu keadaan di mana sunnah Rasulullah itu betul-betul terpelihara, ya, dari sebuah makam. Oke? Ini kekuatan bain-bain. Kita membuat makam itu dengan tujuan yang luar biasa, ya, tujuan jangka panjang. Maka kita memberi nama makamnya adalah makam Husnul Khotimah, dengan satu harapan kita meninggalnya Husnul Khotimah, ya, dan yang dimakamkan di situ adalah juga orang yang meninggal dalam keadaan Husnul Khotimah. Ngaten nggih? Teng pundi ngene, di mana letaknya? Ya, makam menika, makam Muslim Husnul Khotimah, letaknya di Dusun Madulio, Desa Ngadimulyo, Kecamatan Selomerto. Nggih, sekitar 0,5 kilo saking PKU. Nah, kita tahunya kan Selomerto ke sana nggih. Itu dari PKU ngetan sekedik ke timur sedikit, nanti ada jembatan 2 niku nggih. Nah, sayangan niku turun sekitar 1 atau setengah kilo. Kalau di papan tuh saya tulis 2 kilo men ketok rodo adoh gitu. Tapi janjane memang sekilo, ya, dekat sekali, ya. Ya, Madulio, tahu tak Madulio? Oke. Kemudian apakah bisa dilalui kendaraan di sana? Ya, akses menuju makam Muslim ini bisa dilalui kendaraan bermotor roda 4 sampai lokasi makam. Bahkan di sana ada area parkir yang luas di area makam, ya. Nah, niki makami ngarepe kaya niki. Nggih, enten sing ngomong, "Oh, iki kolam renang po." Ngoten. Kaya kolam renang niki. Ya, karena memang ya arahan Pak Saad dulu nek gawe makam aja sing serem-serem, aja sing angker. Nggih. Digawe sing padang, ya. Orang datang itu nyaman, ya, ora wedi, ya kan. Di desa-desa itu kan banyak makam sing kudu ditanduri napa ringin, ya, tanduri Kamboja. Niku kan ciri khas makam niku ana wit Kambojane nggih, ana ringine niki. Entene malah wit duren niku. Ya, jadi apa enggak banyak apa hal-hal yang seperti itu yang kemudian membuat serem gitu, ya. Berapa luas tanahnya? Luas tanahnya itu adalah 2.750 meter. Nggih. 2.750 niku sampun wiyar, ya. Jadi sudah, ini kalau kita hitung berapa jadi berapa, ini bisa jadi 500 lubang kalau sekali nggih. Kan kita tidak mungkin meninggal bareng-bareng wong 500 dikuburkan, nggak mungkin, ya. Jadi itu seperti kalau kita bayangkan, pernah tahu makam raja-raja Imogiri misalnya, okay. Itu dari bawah ke atas, ya. Mas Yos, nyuwun sewu Mas Yos, tekan mboten iki, bukan tek. Iki Mas. Dicepake mon. Juga Mas Yos. Nggih. Jadi seperti makam raja-raja di Imogiri itu naik, ya, naik. Ya, dulu kita pernah pengen punya makam di dekat Jelgong itu, ya.
Tapi ternyata setelah saya survei kok cepak makam Kristen malah di belakang makam Kristen, makanya saya nggak suka. Terus kita cari tanah di sana, alhamdulillah dapat ya. Jadi kalau kita lihat tanah yang ini itu awal ini kan dekat jalan yang ini, di bawah ini jalan, yang ujung sana itu parkir ya, parkir kemudian masuk, di tengahnya itu ada tangga ya. Kita awalnya itu cari tanah maunya beli, Bu. Ini tanah seluas 900 meter ini yang paling kanan nih. 900 meter itu saya diberitahu oleh warga di situ, Pak Nur kalau mau cari tanah untuk makam itu loh, ya milik warga Muhammadiyah juga. Terus tak hubungi beliau, ya Pak saya mau beli tanahnya yang di Madulio. Beliau itu tanah yang pundi gitu. Jadi sudah lupa dengan tanahnya, ya karena saking banyaknya tanah ya. Saya mau jelaskan tanah yang ini Pak, ini. Oh iya gitu kan. Kalau ajeng tumbas ajeng tak ke makam gitu kan. Pak Nur 2 hari lagi ke sini, beliau bilang. Saya ke sana 2 hari lagi. Ya, beliau mengatakan tanah itu saya serahkan aja Pak Nur. Ya, saya wakafkan. Masya Allah. Pada niat saya beli itu. Diwakafkan, alhamdulillah dapat tanah satu lokasi ini. Nah bawahnya ini sebelah kirinya ya tak utek-utek, dia mintanya pokoknya dibeli dengan harga yang enggak tinggi ya kan. Terus tak tahan dulu, tak nyang orang medun-medun. Yang sebelahnya ini ya, sebelahnya ini warga kita juga, Pak Nur tanah ingin kutu ajeng tak wakafke. Masya Allah gitu kan. Nah ini diwakafkan kok ini ora nganu ya wis tak bayarilah larang poho gitu kan. Ning larang-larange di sana masih jauh dengan tanah di sini ya. Kemudian tinggal satu itu yang anu saya gambar seperti itu, terus saya WA ke teman saya mau buat makam ini sudah milik kita, ini masih butuh uang saya, kamu mau nyumbang berapa? Dia bilang teman saya itu di Jakarta, itu tak bayari saya saja. Tenang nih, iya, Masya Allah. Itu artinya kita ternyata dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan tanah itu, ya. Kemudian siapa yang boleh dimakamkan di sana? Ya, yang boleh dimakamkan di sana adalah siapapun, setiap Muslim yang bersedia mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku. Ya, apa sih syarat ketentuan berlaku? Misalnya tidak di sana tidak boleh nyemen, tidak boleh bangun kuburannya, tidak boleh pasang kijing, ya, tidak ada di sana karangan bunga, tidak makan dan minum di sana, tidak berdoa pada penghuni kubur, tidak baca Quran di sana, itu seperti itu. Ya, gimana Mas? Ya, itu misalnya seperti itu. Ya, ini kan larangan-larangan yang memang tidak boleh. Jadi kan misalnya baca Quran di kuburan nggak boleh. Ya, jadi misalnya ini hadisnya gini, larangan Rasulullah untuk memberi kapur atau membangun, ya. Ini hadisnya gitu jelas. Rasulullah melarang dari memberi kapur pada kubur, artinya membangun dengan semen, ya. Duduk di atas kubur juga tidak boleh. Jadi duduk di kijing itu, kalau kijing tidak boleh. Dan memberi bangunan di atas kubur. Ya. Ini hadisnya sahih. Ya. Kemudian ada lagi hadis, seandainya seorang duduk di atas bara api sehingga membakar pakaiannya sampai kulitnya, itu lebih baik baginya dibandingkan duduk di atas kubur. Duduk di atas kubur itu nggak boleh, Bu. Ya, bangun, masang kijing, ya. Tapi kita kan kadang-kadang gitu kan. Itu yang bahaya itu ketika nanti kita dimakamkan di suatu tempat yang tidak terjaga, yang tanpa aturan yang jelas, kemudian apa? Anak turun kita besok, wah iki ngon makame Mbah Yos itu di kijing wae, di api-api, ya. Terus padha ndonga nang kene putu-putu padha ndongake simbah.
ya, nyuwun karo simbah arep ujian ngesuk. Nah, itu bahaya. Oke. Jangan dikira ndak bahaya. Ya. Ada dikatakan di sini apa? Kuburan dijadikan sebagai masjid-masjid. Ya. Kemudian yang diperbolehkan dimakamkan di sana, ya, setiap orang yang beragama Islam yang meninggal secara wajar, baik karena usia lanjut atau sakit. Ya. Kemudian yang kedua, setiap orang Islam yang jenazahnya telah dikubur di makam lain yang ahli warisnya karena satu hal menghendaki dipindahkan dan lalu menginginkan dimakamkan di makam Muslim husnul khotimah, pun dikuburkan di tempat lain, kemudian wah kok di sana saja gitu, itu bisa dipindah, ya. Apa ada gitu? Ada. Kita itu sebelum membuat makam kita studi banding dengan makam PP itu yang dikelola oleh PKU Jogja, ya. Itu kan ada yang terakhir kemarin Pak siapa? Buya Syafi'i ya, Buya Syafi'i Marif. Itu setelah itu kemudian ada apa yang warga Muhammadiyah yang telah dikubur di tempat lain oleh anaknya dikubur di situ, dipindah. Ya, itu tidak apa-apa. Kemudian jenazah tidak dikenal akibat penyakit atau kecelakaan lalu lintas yang dirawat di PKU. Ya. Kemudian sisa jaringan tubuh dari pasien atau jenazah korban KLL yang dirawat di PKU. Sisa jaringan tubuh, misalnya kalau di rumah sakit itu ada misalnya amputasi kakinya dipotong gitu. Ya. Itu dikubur di sana kakinya, itu bisa. Ya, atau tangannya atau organ yang lain, ya, itu namanya sisa jaringan, itu dimakamkan di sana, ya. Kemudian jenazah muslim atau sisa jaringan dari rumah sakit lain yang telah bekerjasama dengan PKU, yang sudah bekerjasama dengan PKU itu rumah sakit Adina sekarang, ya. Tadi pagi ada itu dari RSU telepon saya, gimana kalau dimakamkan di makam PKU ini ada jenazah orang mana? Orang NTT tadi pagi itu, ya. Ya bisa saja asal ikut aturan kita sebelum ada MOU, ya. Biayanya berapa? Biayanya segini, terus mungkin belum jadi tadi, ya. Tadi pagi itu. Kemudian jenazah muslim yang meninggal akibat bencana alam atau keadaan lain yang dengan pertimbangan pengurus makam. Ya, ini ada formulir yang nanti bisa diisi, ya. Jadi tadi saya contohkan di rumah sakit yang lain, misalnya karena jenazah itu jauh kan, tidak mungkin dibawa pulang ke sana, oh dimakamkan di sini kan. Kalau dari rumah sakit bingung itu mau dimakamkan di mana, ya. Nah ini biaya-biaya ini. Pengurus makam menetapkan biaya yang harus dibayar oleh anggota, ya, untuk pemulasaraan, transportasi, pemakaman dan perawatan makam. Ya. Pengurus makam menetapkan harga lokasi makam yang merupakan wakaf tunai dari jenazah atau keluarga jenazah yang diperuntukkan untuk pengembangan atau untuk pemeliharaan makam. Jadi di antara biaya-biaya itu ada nanti itu masuk wakaf tunai. Ya. Jadi ini terobosan kita ketika orang meninggal itu dia sudah wakaf karena dia berada di tanah wakaf, ya. Jadi tidak hanya dia menempati tanah wakaf, tapi juga dia sebelum meninggal, ini sebelum meninggal ya Bu, ini sudah wakaf untuk orang lain. Jadi kita dorong untuk beramal juga, ngusangu matine itu gitu, ya. Nah biaya-biayanya nih, biaya pemulasaraan jenazah oleh tim husnul khotimah jika jenazah dipulasara di rumah duka tanpa pemakaman 1 juta. Ya, misalnya ada satu jenazah nih pengen dipulasara oleh tim husnul khotimah di rumah, tidak dimakamkan di sana, itu biayanya 1 juta. Apa bisa kita biasa memulasara jenazah kita. Kalau ada mobil layanan husnul khotimah itu, mobil box itu isinya krendo, isinya tempat memandikan, isinya tempat untuk ngafani, itu komplit.
Jadi di mana tempatnya itu yang sudah sering itu Silamerto. Ya, Silamerto. Jadi kalau ada jenazah di sana kita dipanggil, ya kemudian kita ke sana. Ya kalau jenazahnya perempuan ya kita bawa tenaga perempuan, jenazah laki-laki kita bawa tenaga laki-laki. Tapi sementara kalau yang perempuan itu siang aja, yang malam belum kita layani. Ya kan bisa jadi gitu kan. Jadi nggak ada keluarganya atau tinggal di daerah yang minoritas misalnya kan, itu bisa kita layani. Kemudian biaya mulasarat jenazah di rumah duka sampai pemakaman oleh tim ini adalah 4.250.000. Di situ yang ada komponennya wakaf. Ya. Jadi ada komponen wakaf sejumlah 2 juta. Jadi sudah include itu. Ya. Saya kira nggak ada makam yang lain kemudian wis diarahke kon wakaf itu belum ada. Ya kalau hanya dimakamkan aja sudah dimakamkan tapi sudah selesai ya tanpa kita mendidik masyarakat untuk bisa beramal jariah untuk dirinya gitu. Kalau hanya dimakamkan tanpa dimandikan dan sebagainya itu biayanya 3.750.000 ya. Kalau sisa jaringan dari instansi yang lain ya maka biayanya 600.000 ini sisa jaringan ya. Kemudian ada pemeliharaan makam itu setiap bulannya 7.000 rupiah itu kalau sudah dimakamkan ya. Kemudian masa penambahan makam untuk jenazah baru ya. Makam yang sudah mencapai usia 15 tahun sejak dikubur maka bisa digunakan untuk jenazah baru ya. Kalau sudah penuh semua ya, tapi ya kalau belum penuh itu masih pakai lahan yang baru, tapi kalau sudah penuh ya baru bisa dipakai kalau sudah 15 tahun ya. Kalau di kota-kota besar itu setiap tahun bayar, orang bayar hilang ya kan. Ini kalau kita biaya itu kalau kita lihat kalau dibandingkan dengan makam-makam yang sekarang itu makam itu kan luar biasa, ada yang sampai miliaran ya. Ya, makam-makam yang ngetren itu apa namanya? San Diego Hill ya dan lain-lain itu jutaan ya. Itu fasilitasnya ada kolam renang juga. Ya. Masa mau ke makam kita sambil renang gitu kan. Apa sih tujuan kita ke makam? Mengingat mati. Dulu Rasulullah kan melarang kan pada awalnya, tapi kemudian Rasulullah pada tahap selanjutnya memperbolehkan ziarah. Tapi ziarah itu maksudnya untuk mengingat kematian ya. Kemudian yang kedua, makam yang sudah mencapai waktu 10 tahun sejak dikuburkan tapi tidak ada keluarganya maka bisa digunakan oleh jenazah baru. Jadi nunggu 10 tahun kalau tidak ada keluarganya. Jadi kita tidak kemudian sewenang-wenang iki ora ono keluargane wis dienggo wae ndak. Nunggu 10 tahun ya. Kemudian makam yang belum 10 tahun tapi dari pihak keluarga menghendaki untuk dikubur di tempat yang sama, tidak masalah. Boleh. Ya misalnya itu dulu bapaknya, ibunya mau juga di situ, tidak apa-apa. Ya. Kemudian tata cara pemakamannya, penataannya adalah nanti ada blok-bloknya itu, blok A, blok B, blok C, ya, dan seterusnya. Kita sampai blok T kalau tidak salah. Ya. Blok T. Ya. Dan itu kita setting kanan kiri. Ya, kita pengennya kiri untuk laki-laki, kanan untuk perempuan. Jadi seperti orang sholat itu, nanti laki-laki yang meninggal lebih dahulu di sebelah depan, gitulah ya, menghadap kiblatnya. Yang perempuan softnya mulai dari belakang begitu. Itu apa yang kita pikirkan sampai seperti itu, ya. Jadi tidak asal. Ini seperti ini contohnya ini, ya. Jadi tidak seperti itu tadi Mas, ini seperti ini. Nanti ada tandanya, ya tandanya mau pakai batu apa pakai itu nanti apa yang lebih kan. Tapi ini baru seperti ini kira-kira. Jadi tidak ditanduri apa itu pohon-pohon yang
malah ngerketi itu enggak, ya. Jadi jelas nanti ini kita datanya jelas siapa dan bagaimana. Ketika kita mau ziarah ke makam itu tidak ngidak-idak tidak nginjak-injak makam. Ya kan nggak boleh melangkahi makam, itu nggak boleh. Kalau di makam-makam umum itu kan banyak kan gitu. Jadi pokoknya nyak gitu kan. Ya, kita memakamkannya juga nanti urut dan seperti ini. Ya, lebih rapi gitu, ditoto gitu. Kalau yang mau ke makam sana ya lewat jalan yang sudah kita siapkan. Ya, jadi penandaannya itu gitu. Nanti dengan gundukan tanah setinggi maksimal sekitar 20 cm lah, 1 jengkal itu ya. Tidak ada tanda apapun di sampingnya. Ya. Di atas gundukan juga tidak ada apa-apa. Oke. Nah, ini kalau dari rumah sakit lain ingin makamkan itu sama syaratnya. Ya. Kemudian keanggotaan. Anggota makam muslim adalah perseorangan yang telah mendaftar untuk jika dia meninggal ya dipulasara dan atau dimakamkan di makam muslim, ya. Kemudian setiap orang yang beragama Islam bisa mendaftar menjadi anggota makam muslim. Setiap anggota wajib membayar biaya pemulasaraan jenazah dan atau pemakaman, ya. Pembayaran bisa dilakukan secara langsung ataupun dengan cara diangsur, ya. Itu bisa diangsur juga nanti seperti itu. Oh, bisanya kuatnya berapa, ya. Kemudian setiap anggota nanti berhak mengikuti kegiatan, kita akan adakan pengajian rutin dan sebagainya, ya. Jadi haknya sama, ya. Ini ada pengajian rutin nantinya, ya. Tempatnya nanti mungkin di Masjid Asy-Syifa, ya, PKU, ya. Jadi tujuan pengajian itu untuk memberikan motivasi, ya, membekalan ilmu agama dan tempat untuk napa niku ngangsur niku wau, ya. Jadi itu kira-kira Bapak Ibu tentang makam husnul khotimah ini, ya. Harapan kita sih, ya, kemarin tuh Pak Yos telepon saya, malah mau siap-siap makam husnul khotimah karena muntang sudah penuh. Ya. Ya makanya saya minta Mas Yos kapan saya diberi waktu untuk sosialisasi, ya. Jadi ternyata makam itu penting, ya, karena ya bagaimana kita tidak tahu yang akan terjadi dengan makam kita, ya. Jebul kalau tidak diurus dengan baik, ya, nanti ono aturan yang ternyata aturan itu menentang dari aturan syariah dan sebagainya, yang kita tidak bisa berbuat apa-apa di sana, ya. Amben bodo kudu ono nyadran misalnya, ya kan, itu banyak terjadi, ya kan. Jadi jangan dikira kita ini wes aku dikubur nanti wae manut aku ora-rane aku ngeyel kan gitu, iya. Dilarung ya ora apa-apa gitu kan, tidak boleh begitu. Saya harus dimakan seperti tadi yang saya katakan, orang-orang yang tidak haji itu yang sepuh-sepuh itu enggak. Ya mungkin dalam hati begitu ya, pengen meninggal di sana gitu, ya. Jadi memang pengen dalam keadaan beribadah yang terbaik, meninggal dimakamkan di tempat yang terbaik, yang mulia itu. Ada pertanyaan barangkali, silahkan. Pak, tanya Pak. Nggih. Itu kan pakai latar, karena semua nggak ada, habisnya itu nggak boleh ya. Kemudian kalau supaya mencegah nggak ada sukutnya keluar gimana Pak? Supaya 13 sukutnya keluar. Nggih. Alhamdulillah kita ada petugas yang di sana. Jadi nyabuti rumput dan sebagainya ada. Jadi ada yang merawat. Jadi kalau ziarah di sana itu tidak lagi bawa sapu, bawa cangkul, enggak perlu. Jadi insya Allah terjaga kebersihannya. Ya memang dengan lokasi 2750 itu bersihkan sini sampai atas, ya sudah tumbuh lagi itu rumputnya, ya.
Jadi muter gitu, nggak rampung-rampung. Ya. Kalau ini sebelah makam kita ini juga makam desa, makam Madulio. Makam Madulio itu juga tidak ada kijing. Ya, tidak ada kijing di sana. Ya, kebetulan sekali warganya warga Muhammadiyah di sana. Ya, ada kijing 1-2. Ya, tetapi tidak beraturan begitu seperti makam-makam yang kita kenal itu kan. Ono sinang kini gitu kan, kayak misalnya Muntang dan sebagainya itu, ya itu kan apalagi kalau lihat makam di Arkopeni itu, isinya kijing toh, atau di mana ini Honggo Terpo itu kan, ya wis wite gede-gede ketika mau memakamkan ngeduk itu akarnya gede-gede, ya kijingnya gede-gede, susah lagi itu. Nek Muntang itu kan banyak gugur. Pak itu namanya nggak ada namanya Pak? Apanya Pak? Nama yang meninggal itu Ada insya Allah. Ada. nggak apa-apa itu. Tidak apa-apa ya. Jadi setiap yang dimakamkan di sana itu kita punya datanya. Blok A nomor sekian itu siapa gitu. Ada database-nya. Okay. Okay. Ada database-nya. Bisa diakses umum nggak? Insya Allah. Okay. Insya Allah. Kita pengen buat di makaman teriko. Okay. Kalau kemudian nanti mengatakan saya tidak punya uang, itu ceritanya lain. Kita itu nggak saklek-saklekan gitu, ya. Kudu semene itu ndak, ya. Jadi bagaimana kita itu memfasilitasi warga terutama ya yang pengen dimakamkan secara baik, secara syar'i, ya. Kalau tadi saya cerita biaya sampai segitu itu gampang gitu, ya. Jadi kok wong ora duwe dan sebagainya malah kita bantu insya Allah, ya. Jadi jangan khawatir gitu, ya. Tetapi kita itu yang paling penting adalah niat dulu, kemudian ada rasa pengen dikubur di tempat yang seperti itu, ya. Karena dikubur itu kan nggak harus jajaran sama orang tua atau apa gitu kan, ya. Kalau ditanya sekarang ada yang orang tuanya sudah meninggal, sekarang posisinya di mana? Kalau dicari alamatnya di mana sekarang? Kalau Mas Jos cari Mas Jos sekarang masih hidup kan enak, di Seruni Kota gitu kan. Tapi bahwa sekarang itu yang ada di kuburan itu di mana itu kita nggak tahu. Kalau jasadnya, rangkanya mungkin di situ, bekasnya di situ. Tapi kan kita nggak tahu sampai mana, alam mana nggak tahu, ya kan? Perjalanan kita itu masih panjang Bu, Bapak, ya. Makanya di dalam sebuah hadis, ya, itu kan Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu pernah menangis sejadi-jadinya ketika berada di kuburan. Kemudian sahabat yang lain itu bertanya, wahai Utsman, ketika kamu mengingat surga dan neraka itu kamu tidak menangis, tapi ketika kamu berada di kuburan kenapa menangis? Ya. Kemudian Utsman bin Affan itu beliau mengatakan gini, saya pernah mendengar Rasulullah itu berkata bahwa kuburan ini adalah pintu pertama menuju alam selanjutnya yang panjang. Kalau nanti lolos dari pintu pertama ini, maka insya Allah pada perjalanan berikutnya akan gampang. Tapi kalau tidak lolos pada tahap pintu pertama ini, maka nanti tidak akan lebih baik. Artinya pasti lebih sulit. Siapa yang mengatakan, ya, mudah-mudahan tenang di alam sana, oh sudah istirahat di sana? Enggak, belum tentu, karena dikubur itu ada dua, nikmat kubur atau siksa kubur. Kalau dapat nikmat kubur ya enak, kalau dapatnya siksa kubur, dan siksa kubur itu nyata.
Ya kan, banyak mungkin ulama ustadz-ustadz yang sudah cerita nggih tentang siksa kubur dan itu nyata. Ya, ming mergo pipis nyiprat ora cawe itu aja bisa jadi siksa kubur. Ya kan? Kan pernah gitu kan Rasulullah memberikan daun atau satu dahan daun di atas kuburan sahabatnya, ditanya kenapa selama daun ini belum kering maka dia tidak akan disiksa. Ya, tapi sekarang yuk do tiru kuburan men teles dikai banyu. Ya, itu enggak ada dalilnya seperti itu. Ya kan banyak begitu. Ya. Jadi ana sing nggo kendi barang yuk botole dan sebagainya itu, ya. Men nggo jajan simbah kayak duit. Kembangnya. Banyak kan itu seperti itu, ya. Kita tidak pingin warga kita apalagi kok seperti itu terjadi gitu, melas pengen terjaga secara syariatnya, pengen terjaga kebersihannya dan sebagainya. Ada pertanyaan yang lain? Silakan kan semua orang meninggal ingin dimakamkan secara syar'i. Kalau untuk biaya kan sebenarnya jika orang meninggal ingin dimakamkan di syar'i dengan biaya tinggi, sedangkan anggota tidak mampu, bagaimana solusinya? Ya, tadi saya sudah sampaikan ya. Jadi tidak pikir kalau misalnya tidak mampu itu malah kita bantu insya Allah. Ya, jadi yang penting itu adalah niat dulu untuk bisa dimakamkan di tempat yang baik. Kita belum mengatakan ini yang terbaik ya, tapi kita akan berusaha bagaimana merawat makam ini sebaik mungkin. Ya, coba lihat sekarang masuk makam itu apakah pada lepas sandal? Padahal ada aturannya kan, masuk makam itu lepas alas kaki. Itu harus kita ingatkan, ya. Coba berapa orang itu, berapa persen yang melepas alas kaki? Nggak ada yang mengingatkan, tidak. Apalagi ibu-ibu itu nggak usah sampai ikut makam, ya. Ibu-ibu, Rasulullah tidak pernah menyuruh ibu-ibu sampai makam, ya. Jadi yang ke makam itu bapak-bapak. Sekarang mana siapa yang berani ngelek, ya kan? Jadi ini harus kita tegakkan, kita junjung lagi aturan-aturan syariat, ya. Kita hanya bicara sekarang masalah-masalah dunia yang ini ya. Kalau kita dakwah, kita sekarang pengen dakwah makam ini harus juga kita betulkan hal ini. Kalau kita tidak mulai, siapa yang akan nguri-uri seperti ini? Ada lagi pertanyaan? Silahkan, ibu-ibu barangkali masih ada. Komponen 4/4 itu apa saja? Termasuk mungkin dimandikan berarti seperangkat, dikafani, kafannya juga ke sana, kemudian ambulan ke sana, kemudian dimakamkan. Makam itu kan kita bayar yang gali, yang kubur, yang alat-alatnya itu semuanya, ya. Sampailah kepada, kalau misalnya ini nanti yang upacara tolong ada yang mimpin doanya dan sebagainya, nanti malamnya pengajian misalnya begitu, kita akan ikuti proses itu ya. 4,2 itu termasuk yang 2 itu adalah wakaf, ya kan, ada wakafnya itu sudah. Nggih. Cekap sampun jam 09.00 menika. Saya ikuti jam aja sebenarnya, belum selesai tapi ini sudah pas ini. Oke. 2 menit lagi ada pertanyaan? Oke. Pengen dimakamkan di sana mboten, Bu? Pengen ke insyaallah. Ya di tempat yang lebih baik barangkali. Kita bukan mengatakan yang misalnya di sini kok nggak baik ya, tapi nek bisa ngumpul yang baik-baik itu lebih baik. Oke. Pertanyaan terakhir mungkin. Oke. Prosedurnya ngisi. Oke. Nanti saya sampaikan ke Mas Yos
linknya. Ya, kalau misalnya ada ibu-ibu yang mau daftar ya tinggal diisi gitu aja lewat Mas Yos kalau ini ya. Ya, tinggal namanya terus nanti fotokopi KTP-nya difoto gitu aja. Nggih. Nek sudah meninggal baru daftar gimana? Oke, jadi misalnya sekarang daftar, nanti kalau meninggal nanti di Pulasara dari PKU misalnya, ya mau di rumah boleh, mau di sana boleh gitu, atau ben di Pulau Sorotonggone, terus nanti dimakamkan aja di sana itu boleh, ya. Bisa. Bisa request tempat enggak? Bisa request gitu aja. Saya pernah berpikir seperti itu, tapi untuk sementara ini karena biaya perawatannya tinggi, ya biaya perawatan tinggi. Sementara mungkin satu keluarga itu urung genah meninggalnya kapan, ya kan? Nek meninggalnya bareng langsung dikubur di tempat jajar, ya kan? Tapi yang satu masih umurnya nanti 11 tahun, mungkin meninggalnya 70 tahun lagi kan nggak tahu, ya kan? Akhirnya tanahnya itu yuk muspro, okay. Sementara kayaknya Rasulullah kok belum mengajarkan kayak gitu loh, gitu. Nabi Muhammad makamnya dekat dengan siapa? Abu Bakar dan Umar, kan begitu? Tidak Abu Bakar dengan Aisyah kan bahkan, atau Abu Bakar dengan Khadijah, tidak. Ya, jadi tenang saja. Kalau nanti itu memang soleh semua akan ketemu di surga, kan begitu, ya. Insya Allah kalau di situ tempatnya jelas, okay. Lain kalau di tempat yang ini kan ada bloknya Bu, itu ada di sini lihat kan, itu blok, ada tulisannya blok B gitu, masing-masing itu ada tulisannya blok B dan karena tanah kita itu enggak kemudian ngombro-ngombro itu ya, itu jelas lebih gampang. Oh di sana itu blok B nomor 5 itu gitu. Ya, kayak perumahan gitu. Kalau Seruni kan makamnya kan sebagian di Muntang nggih, Muntang. Ya monggo lah kalau enggak jauh sebenarnya Madulia itu. Ya, kemarin itu waktu sosialisasi di PKU itu ada dari Kalikajar, ada dari Wonosobo banyak juga. Setelah sore, ayo Pak kita pengen lihat makam, ayo tak jai ke sana langsung. Ya, jebul cepak gitu, bisa diakses kendaraan roda 4, ya. Dan seneng ada fotonya tadi, lihat fotonya kan? Ya. Di Instagram ada Instagram namanya Instagramnya Makam Muslim Husnul Khotimah. Ya, cukup nggih? Ya, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita sekalian semuanya dalam keadaan husnul khotimah nanti meninggal kita ya, dan bisa dimakamkan di makam husnul khotimah. Okay. Saya akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.